pelecehan seksual yang dialaminya di media sosial. Langkah ini diambil untuk memberi kasus kekerasan seksual yang dilakukan sekelompok orang terhadap remaja kembali dilaporkan terjadi di Sulawesi Utara. Pelaku merayu dan menyekap korban saat siang hari sepulang sekolah. Selain mendapatkan kekerasan seksual, korban juga mendapatkan kekerasan fisik. Ada berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan IM, mulai dari pelecehan verbal hingga pemerkosaan. Hal ini berlangsung setidaknya sejak 2016. Melaporkan kasus pencabulan terhadap KZ, anaknya yang masih duduk di salah satu taman kanak-kanak di Kota Bogor. Kejadian tersebut bermula pada Mei silam saat orang tua KZ mendapati anaknya merasa kesakitan saat buang air kecil. Kejadian ini saya alami ketika duduk di bangku SD. Pada masa itu saya sering bermain ke rumah tetangga, sebut saja namanya Pak K. Awalnya saya bermain seperti biasa. Kemudian dari belakang saya ditunjukkan buku bergambar perempuan telanjang. Waktu itu saya langsung kabur. Hari-hari berikutnya beberapa kali saya disentuh pundak, perut, dan dihalangi ketika berjalan menggunakan kakinya yang menyentuh area perut ke bawah. Di lain waktu, beberapa kali beliau juga menunjukkan organ vitalnya alias alat kelaminnya. Entah ketika beliau di kamar, di kamar mandi, atau bahkan ketika saya di rumah, yang kebetulan jendela rumah saya menghadap ke kamar mandi beliau. Bukan kamar mandi, dapur beliau, dan di situ beliau juga menunjukkan alat kelaminnya. Sering kali saya menyangkal, oh mungkin hanya batang kayu, oh mungkin saya lihat, oh dan penyangkalan lain, yang kemudian baru beberapa tahun yang lalu saya memahami bahwa itu adalah sebuah tindak pelecehan seksual atau eksibisionis. Mungkin sebagai sebagian orang ini ini tidak menimbulkan trauma. Ini bukan pelecehan seksual, ini adalah hal biasa. Namun bagi saya dan beberapa orang yang mengalami eksibisionis, ini tentu menimbulkan sebuah trauma. Hal yang menurut saya sampai sekarang pun masih saya alami. Saya sering mengalami saya sering jijik kepada diri sendiri. Saya sering merasa kotor. Bahkan saya sering selalu berburuk sangka kepada
pria-pria khususnya yang usianya di atas 30 tahun ke atas. Apapun itu, saya sering merasa takut, apalagi kalau melihat beliau. Kadang pun saya merasa jijik, takut, ya seperti itulah. Yang pasti saya sering sekali merasa saya kotor. Kenapa sih kok bisa saya yang mengalami? Ternyata belum lama ini saya pun sempat bertanya kepada kakak saya. Ternyata beliau juga mengalami, namun hanya sebatas ditunjukkan foto telanjang tersebut. Kemudian saya sempat bertanya juga kepada ayah dan ibu saya. Bukan bertanya, lebih banyak bercerita kepada ibu dan ayah terkait buku bergambar perempuan telanjang. Dan beliau hanya menjawab, biasa. Beliau emang mesum, hanya sebatas itu. Dan saya juga bertanya terkait tetangga saya juga yang berkelakuan sama. Jawabannya pun juga seragam. Halah, namanya juga anak muda. Dari situ saya tidak berani berbicara terkait apa yang saya alami ketika SD. Bertahun-tahun saya merasa terbebani. Kenapa sih harus saya yang ngalamin? Kenapa nggak orang lain aja? Jangan sampai adik saya yang mengalami. Saya takut sendiri. Pikiran-pikiran itu lama-lama mengganggu. Sampai seperti yang saya tadi katakan, saya sering mengalami jijik pada diri saya sendiri. Saya merasa kotor. Saya sering suuzon, berburuk sangka kepada orang-orang. Dan tentunya itu lama-lama mengganggu aktivitas saya. Kemudian saya mulai menerima, iya, emang ini sih yang telah saya alami. Apapun itu, apapun alasan dibaliknya, apa yang saya alami memang saya alami. Stop untuk menyangkal. Yang harus saya lakukan hanya menerima. Oh iya, aku pernah ngalamin ini. Ya udahlah, sekarang saatnya bangkit. Kalau saya terus-terusan terpuruk di masa lalu, bagaimana saya akan bangkit? Kemudian apa yang saya alami, saya tuangkan ke sebuah cerpen yang pada waktu tahun 2017 ikut diterbitkan di antologi, saya lupa judulnya, hijrah atau apa ya, saya lupa. Selain itu juga saya mulai berani speak up ke teman saya. Memang benar baru satu kamar, satu kos, dan beberapa. Tapi dari situ saya mulai bangkit. Oh ya sudah, apa yang saya alami jangan sampai dialami oleh adik-adik saya. Jangan sampai perempuan-perempuan lain mengalami hal apa yang saya alami. Ini bukan lagi tentang siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Untuk teman-teman yang ada di luar sana, stop, berhenti untuk menghukum diri, berhenti untuk menyangkal apa yang kamu alami. Apa yang telah kita alami memang membuat hari menjadi suram. Seakan-akan kita telah melakukan sebuah dosa yang teramat berat. Tanggungannya sungguh berat. Cercaan bahkan ketidakpercayaan sering kita dengar apabila kita berani bicara. Namun bukan berarti kita harus terdiam. Masih banyak langkah-langkah yang harus kita lalui. Ada bahagia yang bisa kita gapai tanpa peduli apa kata orang. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terjadi pada orang lain. Berani berbicara, speak up. Belajar untuk menjaga diri sendiri. Paling setidaknya kemana-mana pun kalian harus membawa semprotan cabai atau parfum. Itu perlindungan diri dasar bagi saya. Selain itu, menerima dan berhenti menyangkallah. Kita tidak minta ujian ini, namun Tuhan berkata kita mampu menanggungnya. Lantas, yang harus kita lakukan adalah tinggal menerima. Oh, kita telah mengalami ini. Berhenti menyalahkan diri
Jangan berhenti menengok yang lalu, melangkah ke depan. Ada tangga-tangga, impian-impian, dan orang-orang yang harus kita bahagiakan, khususnya diri kita sendiri.